diskusi sharing mengenai masalah efektif balance scorecard. Oke, karena semuanya sudah pernah ikut kelas webinar SAC dari Belar Manajemen, jadi nggak perlu kenalan lagi ya Pak Ganda, udah tahu semua. Oke. Tadi ada menarik waktu Bu Feni bilang bahwa saya tuh pengen tahu tentang bagaimana sih penerapan strategi sebenarnya kan. Saya tertarik pada kali strategi. Jadi gini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai masalah strategi, tadi kita mempersiapkan KPI. KPI itu kan kalau kita lihat merupakan indikator-indikator setiap jabatan yang ada. Bahwa indikator-indikator itu ada indikator-indikator tertentu dan juga ada beberapa poin-poin penting yang untuk bisa dikatakan mensupport daripada pekerjaan. Ujung-ujungnya sih pasti itu akan berbicara mengenai masalah bagaimana sih peningkatan kinerja organisasi atau perusahaan. Ujung-ujungnya pasti ke situ. Cuma kalau kita lihat sebenarnya, kalau KPI itu dari mana sebenarnya kalau kita melihat? KPI itu kalau kita lihat sebenarnya itu merupakan turunan atau cascading dari balance scorecard. Nah, sebenarnya dengan adanya KPI itu merupakan turunan dan juga lebih mengimplementasikan apa yang sudah dibuat di balance scorecard. Pada dasarnya kalau balance scorecard, selanjutnya saya singkat BSC ya, ini merupakan salah satu tools ya untuk melihat memantau sebenarnya keputusan-keputusan yang ada di perusahaan dari 4 perspektif. Pertama itu dari sisi keuangan, dari customer, dari internal proses, sama pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, perspektif ini yang mungkin masih banyak perusahaan-perusahaan itu cuma ngelihatnya di perspektif finance-nya saja, atau di perspektif customer-nya saja, tapi yang 4 hal ini suka nggak pernah diperhatikan. Padahal ini merupakan poin penting ketika kalau misalkan bisnis itu sendiri akan tumbuh. Nah, inilah menjadi hal yang penting ketika kita melihat bagaimana sebenarnya di dalam pertumbuhan bisnis perusahaan, manajemen kan bilangnya bahwa tadi kan Bu Feni bilang ada restrukturisasi organisasi, kita kocok ulang lagi, kita atur ulang lagi. Sebenarnya kayak kocok ulang, atur ulang segala macam, itu merupakan bagian daripada bagaimana sih supaya perusahaan itu bisa mengembangkan bisnis mereka itu lebih baik lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena hal inilah sebenarnya yang harus kita perhatikan dalam konteksnya membuat dalam konteksnya BSC itu merupakan bagaimana perusahaan itu ke depan mereka bisa menghitung risiko, mereka bisa mengkalkulasi kesempatan mereka untuk pertumbuhan bisnis mereka, dan juga mereka itu dapat setidak-tidaknya punya gambaran bagaimana kalau kita tumbuh. Nah, untuk itulah BSC itu pasti tidak akan pernah lepas dari finance, customer, internal process, learning and grow. Semalam kebetulan kemarin malam saya kebetulan meeting dengan tim HRD dari salah satu perusahaan yang cukup besar. Bahkan saya bilang itu menengah lah. Dia besar, grow segala macam. Saya bilang apa parameter kinerja yang dipakai? KPI. KPI apa yang dipakai? Target. Targetnya dari mana? Dari atas. Pakainya apa? Ya target aja. Akhirnya jalannya nggak maksimal. Kenapa? Karena 4 hal ini mereka nggak perhatikan. Dari sisi keuangannya bagaimana, dari sisi konsumennya bagaimana, dari bisnis proses yang ada di internal bagaimana, kemudian juga pertumbuhan itu perkembangan juga bagaimana. Karena itu 4 hal ini ini merupakan hal yang dasar ketika BSC itu mulai diterapkan di perusahaan. Nah, inilah yang merupakan hal yang penting. Bagaimana sih perusahaan itu harusnya mereka itu bisa meningkatkan performanya. Sebagai contoh begini, bulan lalu banyak perusahaan startup yang mereka tutup satu persatu. Perusahaan startup tutup satu persatu. Ketika mereka buka, jor-joran. Tapi sekarang akhirnya mereka sudah tutup satu persatu. Banyak yang tutup. Banyak kok perusahaan startup yang tutup. Kenapa mereka tutup? Mungkin mereka
ketika mereka menentukan strategi, ketika mereka menentukan sasaran mereka, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, mereka itu melupakan 4 aspek ini. Mungkin dari sisi finansial mereka sudah hitung, dari sisi konsumen mereka sudah prediksi, tapi biasanya dalam internal proses dan learning growth-nya mereka suka lupa. Perusahaan punya strategi yang luar biasa bagus. Kita pengen seperti ini, kita ingin tumbuh seperti ini, kita pasti akan seperti itu. Cuma ujung-ujungnya, kalau misalkan secara infrastruktur, maksudnya infrastruktur organisasi itu tidak akan pernah dibenahi, mau pakai cara apapun pasti tidak akan pernah jalan. Inilah yang saya katakan bahwa akhirnya di dalam penetapan suatu bisnis strategi perusahaan, 4 hal ini menjadi hal yang mutlak sebenarnya. Kenapa hal ini menjadi mutlak? Dari perspektif ini, perusahaan itu dapat gambaran, kita grow-nya itu akan seperti apa. Kita tumbuhnya itu mau kemana. Sasaran kita maunya seperti apa. Sekarang gini, bulan lalu saya kebetulan meeting dengan direksi Bank BUMN. Mereka bilang, sampai dengan tahun 2024, maksimum dan tahun 2030, beberapa fungsi yang ada di perusahaan ini kita akan hilangkan. Maksudnya bagaimana? Ya kita udah nggak ada lagi beberapa fungsi ini. Artinya karyawan kita akan PHK. Atau kita alihkan kepada pihak ketiga. Kenapa sampai seperti itu? Karena mereka bilang sekarang kita nggak butuh lagi support. Tapi yang kita butuhkan apa? Benar-benar posisi strategis yang support itu kita bisa alihkan kepada pihak ketiga. Perusahaan mereka sudah menghitung dari sisi apa? Keuangan. Ada reduce cost, saving cost. Kemudian juga masalah ini, masalah apa? Masalah layanan kepada konsumen, mereka tetap jaga. Bagaimana prosesnya? Prosesnya justru lebih mudah lagi. Kenapa lebih mudah? Karena secara koordinasi, secara alur kerja lebih disederhanakan lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh bank tersebut, Bank BUMN loh. Bank BUMN dia sudah mulai melakukan strategi. Saya bilang, kapan Pak mulai? Sekarang kita udah mulai sebenarnya. Beberapa fungsi kita sudah mulai kurangi satu persatu, kita alihkan kepada pihak ketiga. Jauh lebih bisa kita lebih mampu mengelola biaya-biaya yang ada. Efektif nggak? Sangat efektif. Nah, kalau misalkan perusahaan itu sudah sampai ke arah sana, artinya mereka akan melihat bahwa kita nggak butuh lagi karyawan demikian banyaknya. Karena kenapa? Karena menurut mereka adalah bagaimana caranya perusahaan itu menjadi lebih efisien lagi. Udah nggak pakai begitu-begitu lagi. Segala macam mereka sudah kurangi beberapa fungsi supaya lebih efektif. Ada juga perusahaan BUMN pengolah gas. Dia bilang 2024 potensi gas itu sudah habis. Bisnis berubah dong, bisnis berubah. Orang-orangnya bagaimana? Mau nggak mau orang-orangnya juga kita akan ubah. Kita pertahankan yang benar-benar mereka itu punya capability. Kalau yang enggak, ya mohon maaf, mereka akan terkena terminasi. Atau kalaupun masih possible, kita alihkan kepada bisnis lain. Karena sekarang itu bisnis akan melihat ini bisnisnya udah decline. Bisnisnya ini udah tidak menarik lagi. Karena ketika bisnis itu sudah tidak menarik lagi, akhirnya manajemen akan mengubah bisnisnya. Itu yang terjadi. Nah, sekarang di dalam pemanfaatan BSC itu kita akan melihat bahwa setiap pekerjaan, setiap bisnis itu ada yang namanya perencanaan atau planning. Well plan, perencanaan secara baik dan itu terstruktur. Artinya kalau misalkan perencanaan yang baik dan terstruktur itu dapat menunjukkan bagaimana sebenarnya perusahaan itu mereka bisa membuat suatu tujuan dan juga langkah-langkah apa yang mereka akan ambil. Kalau perusahaan itu mereka tidak mengubah tujuannya dengan kondisi saat ini,
perusahaan pasti akan ketinggalan. Pasti akan ketinggalan. Karena kenapa? Sekarang itu kompetisinya luar biasa. Kompetitor mereka sudah mulai bermunculan sana-sini. Kalau perusahaan itu sendiri tidak stable, tidak stabil, dikhawatirkan bisnisnya itu menjadi apa? Menjadi decline. Bisnisnya menjadi apa? Menjadi tidak menarik. Tidak akan ada pertumbuhan. Hanya sebatas yang jelas ada perusahaannya. Apa akan seperti itu terus? Tentu enggak. Makanya akhirnya dilihat bahwa sebenarnya dalam penerapan BSC itu diharapkan ya pengembangan komunikasi ya dan juga setiap divisi itu diharapkan bisa berkolaborasi. Setiap divisi itu mereka bisa berkolaborasi dan bersama-sama harus mencapai apa? Tujuan daripada perusahaan. Banyak di dalam perusahaan itu antar departemen, antar divisi itu nggak berkolaborasi, saling sikut-sikutan. Harusnya ini nggak terjadi. Kenapa? Karena kita bisa katakan bahwa bagaimana supaya perusahaan itu bisa lebih berkembang, bagaimana perusahaan itu bisa lebih maju, bagaimana perusahaan itu bisa mencapai targetnya. Antar departemen harusnya kolaborasi, bukan saling tunjuk-tunjukkan. Itu kerjanya dia. HRD, gimana kamu nyari karyawan? IT, kamu bagaimana bangun sistem kok nggak bisa-bisa? Bukan mencari-cari siapa yang harus bertanggung jawab, tapi benar-benar sinergi. Ini kita punya tujuan nih. Tujuan kita apa? Tujuan itu sama-sama ingin dicapai. Inilah yang saya katakan bahwa sebenarnya manfaat daripada BSC salah satunya itu, dan juga setiap karyawan diharapkan mereka itu punya target individu. Target individu itu dari mana dapatnya? Kan mereka itu sudah pasti punya job desk. Job desk itu merupakan suatu acuan. Job desk itu merupakan suatu tugas, fungsi-fungsi terhadap pekerjaan. Dan pekerjaan, setiap tugas, fungsinya itu pasti ada sasarannya. Kalau nggak ada sasaran, bagaimana itu bisa tercapai tujuannya? Ini kan bahaya. Walaupun dia seorang admin sekalipun, dia tetap harus punya target. Kenapa? Karena dia ada dalam satu organisasi. Setiap individu yang ada di perusahaan, targetnya itu mereka harus capai. Pencapaian target ini merupakan hal yang mutlak. Makanya tadi Bu Feni bilang, kita pakai KPI. KPI itu kan merupakan sebenarnya faktor-faktor bagaimana target itu bisa dipasang. Target itu bisa ditentukan. Nih kita pasang target seperti ini, setiap jabatan, setiap pemegang jabatan, kamu punya target. Tapi juga kalian harus punya sasaran. Sasaran ini kalian harus bisa penuhin. Kalau misalkan hal itu sendiri tidak bisa dipenuhin, perusahaan punya strategi apapun nggak akan pernah jalan. Kenapa? Karena mereka menganggap ya udahlah itu merupakan bagian daripada perusahaan. Betul, itu bagian dari perusahaan. Tapi kalau misalkan secara individu karyawan itu nggak punya target, nggak punya sasaran, sangat dikhawatirkan itu tidak akan berjalan secara maksimal. Makanya hal ini BSC itu menjadi penting di perusahaan. Nah, juga harus bisa melihat bahwa semua tujuan atau goals itu harusnya on the track. Tujuan itu harusnya on the track. Kenapa? Jangan sampai akhirnya tujuan itu sudah dibuat, sasaran sudah dibuat, tapi itu hanya sebatas apa? Program aja, tapi nggak dibikin penjabarannya, langkah-langkahnya nggak dibikin, tahapan-tahapannya nggak dibikin. Jadi akan menjadi percuma kalau misalkan hal itu udah dibuat, tapi nggak dibikin tahapan. Harusnya bikin seperti ini, buat target. Ketika target itu dibuat, target itu dikawal. Ketika target itu dikawal, akan mendapatkan gambaran. Jadi kalau dibilang BSC itu adalah merupakan rapornya perusahaan. Ketika rapornya perusahaan itu kita berbicara nih loh, kita harus bisa melakukan keseimbangan bisnis perusahaan itu dengan apa? Dengan kebutuhan konsumen. Contoh begini, sekitar awal tahun 2000-an, Indofood mengeluarkan produk mie instan. Ya. Awal tahun 2000-an, saya masih ingat, Indofood mengeluarkan produk mie instan.
Kenapa dia berani mengeluarkan produk mie instan? Padahal sudah ada market leader-nya itu Indomie. Supermie waktu itu, Indomie, Supermie, Sarimi waktu itu lagi booming. Kenapa mereka bikin? Mereka pasti udah pakai research. R&D-nya pasti sudah sudah kuat. Kenapa? Dia buat riset segala macam, dia bikin development segala macam. Tapi akhirnya bisnisnya cuma bertahan 1 tahun. Sudah demikian banyak digelontorkan dana untuk produksi bikin mie instan, kenapa nggak laku? Ternyata mie instannya dia mengeluarkan 2 varian. Saya masih ingat itu 2 varian. Pertama rasa spaghetti, kedua rasa pizza. Indomie mengeluarkan rasa tuh yang kayak kaldu ayam, ayam bawang segala macam, itu diterima di lidah orang Indonesia. Tiba-tiba Unilever mengeluarkan produk mie instan, rasanya spaghetti sama pizza. Orang kota aja banyak yang nggak suka spaghetti sama pizza. Anak muda aja banyak yang nggak suka sama itu. Dia berani mengeluarkan produk itu. Yaitu konsepnya mie goreng lah. Ya, mie goreng, rasanya itu adalah rasa spaghetti. Mungkin kalau yang suka spaghetti mungkin iya, tapi berapa persen sih marketnya? Apakah R&D-nya tuh nggak melakukan riset? Pasti mereka melakukan riset. Tapi kenapa akhirnya mereka gagal? Ya namanya bisnis begitu, pasti mereka akan melihat. Dipikirnya bahwa ini kita akan laku. Kalau saya bukan orang marketing, saya orang awam, saya melihatnya sederhana. Nggak usah mie instan rasa pizza sama spaghetti. Yang asli aja banyak yang nggak suka. Oh, saya nggak suka lah spaghetti, saya sukanya benar-benar mie goreng. Saya nggak suka lah fettuccine, saya sukanya kuitiao. Saya nggak suka lah pizza, saya sukanya roti isi. Masih banyak yang seperti itu. Sekarang dia mengeluarkan. Ada yang bertanya, emang Unilever mereka nggak mikirin? Pasti mereka nggak mikirin. Tapi apa mereka tuh sudah meriset kebutuhan orang Indonesia seperti apa? Nah ini kan akhirnya jadinya lari. Targetnya udah dipasang segala macam, ingin berkompetisi dengan Indomie, Indofood dengan Indominya. Ternyata gagal total. Dan itu sangat biasa sekali. Sangat biasa sekali dalam apa? Dalam penjabaran bisnis di suatu perusahaan. Nah, inilah kalau kita lihat, akhirnya bisnis itu sendiri melihat apakah bisnis ini akan grow, apakah bisnis ini akan idle, ataukah bisnis ini akan sunset. Tentu kan perusahaan pengennya bisnis grow. Nggak mau mereka tuh perusahaan itu yang sunset. Bagaimana perusahaan itu bisa grow, bagaimana perusahaan itu bisa tumbuh. Tapi mereka juga melihat dari sisi keuangannya bagaimana. Kuat nggak? Dari sisi konsumennya, mereka mau menerima nggak? Kemudian juga dari sisi apa? Dari sisi bisnis prosesnya, apakah sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan standar yang ada, SOP-nya sudah ada atau belum? Atau jangan-jangan 3 faktor itu sudah dilakukan, pertumbuhan sama perkembangan itu secara teknologi, secara kualitas SDM nggak jalan. Ya timpang akhirnya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, beberapa waktu lalu Indomie sempat goncang, ya Indomie sempat goncang. Mereka itu dikalahkan sama mie sedap, mie goreng mie sedap dan kriuk. Itu lumayan meluluh lantakan bisnisnya Indofood. Karena tiba-tiba ada Indomie dengan kriuknya, laku. Tapi Indomie nggak mau kalah karena dia sudah long experience. Mereka sudah proven track mereka di situ. Ketika mereka sudah proven track, mereka cuma sedikit goncangan. Mereka ganti strateginya. Mereka keluarkan varian baru. Sampai sekarang mereka masih jadi market leader. Bukan di Indonesia, tapi di dunia. Kenapa mereka itu bisa menjadi market leader? Karena lidahnya itu sendiri disesuaikan. Indomie yang ada di Rumania pasti sesuai dengan rasa di Rumania. Indomie yang ada di Saudi rasanya pasti dengan rasa Saudi. Indomie yang ada di Filipina pasti rasanya dengan rasa Filipina. Pasti akan berbeda. Dia mengangkat apa? Rasa lokal. Nah, inilah yang sebenarnya strategi ini dilakukan apa? Karena mereka melihat bahwa konsumen itu, mereka memilih konsumen itu ingin ada alternatif. Tapi kalau misalkan alternatif itu sendiri konsumen nggak bisa terima, ini kan jadi masalah. Perusahaan punya target,
Perusahaan punya goals, tapi dua hal itu sendiri nggak bisa tercapai karena kenapa? Secara perspektifnya itu nggak dapat. Kan akhirnya akan jadi apa? Akan jadi masalah sebenarnya, ya kan? Ini yang kita katakan bahwa akhirnya BSC itu sendiri sebenarnya bermanfaat untuk apa? Untuk mendorong bisnis perusahaan. Itu udah pasti. Sehingga ke depannya BSC itu bisa mendorong kinerja sebenarnya. Karena begini, dengan adanya BSC, perusahaan itu sendiri punya gambaran, punya grand strategi. Tadi kan Bu Feni bilang, kita udah buatkan KPI, Pak. Kita lakukan restrukturisasi, kita lakukan pembenahan, kita lakukan OD-nya, kita benahin. Artinya apa? Pegangan daripada perusahaan itu sendiri, itu benar-benar harus diketahui sama siapa? Sama semua karyawan. Apa pegangannya? Ya targetnya itu. Targetnya itu. Dan kita juga harus tahu, bisnis tiba-tiba berubah secara cepat. Orang mana ada yang tahu bisnis surat kabar sekarang sudah sunset. Bisnis surat kabar sekarang sudah sunset. Bisnis majalah juga udah sunset. Kenapa bisnis ini jadi sunset? Ya karena memang udah bisa dikatakan bahwa dengan kondisi seperti ini akhirnya mendorong perusahaan itu bagaimana mereka mengatur strateginya. Waktu saya kerja di perusahaan media, ketika saya kerja di perusahaan media, di situ ada beberapa perusahaan itu media cetak, korannya itu ada dua, satu koran nasional, satu lagi koran itu berbahasa Mandarin. Koran berbahasa Mandarin ini, kalau dibilang sunset, udah sunset dari tahun kapan? Tapi dia masih jualan. Saya tanya, kenapa masih jualan? Karena kita masih punya customer. Kita masih ada market. Berapa persen marketnya? Marketnya cuma mungkin nggak terlalu besar, Pak, sekian persen. Kenapa masih dipertahankan market itu? Karena masih ada permintaan. Tapi saya tanya, apakah permintaan itu cukup signifikan? Setidak-tidaknya kita bisa survive. Kita nggak mau bisnis ini kita tutup. Nah, sekarang market yang terbatas itu, segmented market itu, pasti akan hilang. Pasti akan hilang. Kenapa? Dari sisi usia. Apakah itu akan terus dipertahankan? Pastinya enggak. Nah, makanya secara perspektif bisnis, kita melihat opportunity ini bisa dikembangkan atau tidak sebenarnya. Ini kalau kita berbicara mengenai akhirnya, BSC itu menjadi hal yang penting bagi perusahaan. Kemudian juga, BSC itu perusahaan, mereka bisa melakukan apa? Persaingan secara kompetitif. Karena kenapa? Mereka sudah ada ukurannya. Mereka sudah hitung. Mereka sudah kalkulasi, dan mereka sudah apa? Sudah review. Ketika mereka melakukan strategi, ketika mereka melakukan menetapkan target, mereka sudah menghitung. Kira-kira tahun 2022 ini kita tinggal nutupin berapa persen lagi. Tahun 2023 diharapkan itu bisa melonjak peningkatan revenue karena mereka sudah mengukur, tapi itu mereka juga mengantisipasi. Kira-kira tahun 2023 hambatan terbesar terhadap bisnis apa? Sekarang begini, salah satu bisnis yang sekarang ini lagi tergoncang-goncangnya, mall, pusat pertokoan. Beberapa mall, kan kita tahu di Indonesia di beberapa kota tuh mall itu banyak bener kan. Beberapa mall ya akhirnya tuh mereka tuh akhirnya sepi. Di Jakarta aja banyak mall yang sepi, akhirnya tutup satu persatu. Karena kenapa? Orang udah nggak tertarik lagi. Kalaupun orang ke situ, pasti harus ada apa? Attraction. Pasti ada event. Gimana caranya kita bisa survive? Gimana caranya kita bisa terus benar-benar bisa bertahan? Strategi itu yang dibuat. Dan mereka sudah menghitung. Kira-kira sampai dengan Desember 2022, apakah ada possibility revenue kita bisa meningkat sampai dengan 50%. Kalau misalkan punya komitmen dari manajemen dan juga para staff itu punya komitmen yang kuat, ya itu bisa jalan. Tapi kalau komitmennya itu nggak ada, cuma sebatas jargon, cuma sebatas program saja, tapi tidak diimplementasikan, akan gagal total sebenarnya.
Ini kalau kita berbicara bagaimana sih sebenarnya BSC itu sendiri sangat mempengaruhi, dan juga kemudian ya perusahaan nggak akan pernah takut menghadapi kompetitor karena kenapa? Mereka itu punya strength point, mereka punya apa? Punya kekuatan, dan mereka tuh tidak akan takut berkompetisi, tidak takut berkompetisi. Sekarang Indomie mereka market leader, Indomie market leader sekarang, bahkan di dunia market leader. Mie sedap sampai sekarang masih hancur-hancuran. Dulu kita masih ingat ada minuman kemasan namanya Frutang. Ya. Dulu ada namanya minuman Frutang. Frutang itu benar-benar merangsek bisnis di segmen middle, mix market, middle low, middle up. Frutang. Tiba-tiba muncul ada namanya minuman kemasan yang sama, hampir mirip, namanya Ale-Ale. Ale-ale ada nggak sekarang? Nggak ada. Frutang ada nggak? Nggak ada. Tapi yang ini duluan, yang tenggelam dulu Ale-ale. Kenapa? Karena mereka itu ketika mereka melakukan strategi, mereka lupa bahwa yang namanya suatu produk itu harus selalu apa? Harus selalu dikembangkan. Ketika produk itu tidak dikembangkan, akhirnya produk itu menjadi apa? Menjadi decline. Sekarang gini deh, Bapak Ibu mungkin melihat Dunkin Donat. Beberapa tahun yang lalu Dunkin Donat itu selalu ramai. Sekarang Dunkin Donat sepi. Kenapa Dunkin Donat sepi? Padahal dia itu yang jualan donat pertama kali di Indonesia. Kenapa sekarang sepi? Karena mereka itu mengeluarkan variannya yang gitu-gitu aja, udah bertahun-tahun, belasan tahun begitu aja, tidak berubah. Muncul kompetitor, ada Jeko. Jeko dengan varian-varian yang lain, dia bisa menawarkan. Akhirnya ini apa? Tertolak. Bahkan Indomaret pun jualan donat. Nah, kenapa akhirnya Dunkin Donat tutup satu persatu? Karena mereka apa? Mereka sudah tertolak. Nah, untuk itu perusahaan bagaimana supaya bisnis mereka itu tidak ditolak oleh masyarakat? Bisnis mereka itu tidak apa namanya? Tidak akhirnya menjadi sunset. Strateginya mesti dikembangkan. Makanya digunakan apa? Digunakan dengan menggunakan BSC. Karena kenapa? Sudah ditentukan ukurannya. Sudah ditentukan ukurannya. Ketika ukuran itu sudah ditentukan, akhirnya apa? Lebih mempermudah lagi sebenarnya. Lebih mempermudah apa? Lebih mempermudah menghitung. Kira-kira kalau kita mau grow, kita apa yang harus kita persiapkan? Berapa lama kita persiapan ini? Dan kapan target itu bisa kita capai? Itu akan mereka hitung. Nah, inilah kalau kita lihat sebenarnya BSC itu sangat membantu kinerja perusahaan. Sangat membantu kinerja perusahaan sehingga akan memberikan gambaran bagi perusahaan bagaimana mereka akan melakukan strategi mereka sebenarnya. Lalu kemudian kita pun akan melihatnya begini. Kita melihatnya begini bahwa BSC itu merupakan strategi. Bagaimana kita menyiapkan strategi tersebut? Nah, ketika kita menyusun strategi daripada BSC, perusahaan pasti punya visi misi. Pasti perusahaan punya visi misi. Pasti perusahaan itu punya sasaran. Nah, sekarang visi misinya itu apakah sudah diimplementasikan atau diturunkan ke apa? Ke perusahaan. Ke siapa? Ke karyawannya. Itu harusnya diturunkan terlebih dahulu. Dengan menurunkan visi misi itu sebenarnya inilah sasaran daripada perusahaan. Orang kalau bolak-balik suka nanya sasaran perusahaan apa sih, target perusahaan apa sih? Sasaran perusahaan, target perusahaan, lihat aja visi misi perusahaan. Itu sasaran perusahaan. Itu target perusahaan. Lihat ke situ. Gampang. Kelihatan di situ sasaran dan visi misi perusahaan dan target perusahaan itu kelihatannya di situ. Itu tujuan perusahaan sebenarnya. Sehingga akan memberikan gambaran nih bagi perusahaan bagaimana mereka menentukan strateginya yang tepat. Ini kalau mereka tuh ingin membuat strategi yang strateginya itu akhirnya menjadi apa? Menjadi bisa diukur. Ini strateginya udah diukur, berapa lama kita akan capai? Apa pencapaian kita?
Tapi kalau misalkan bikin rencana ini, bikin rencana satu pun tidak ada dieksekusi, orang akhirnya melihat, ini arahnya mau kemana ya? Pengen bikin ini, pengen bikin itu, pengen itu segala macam, tapi nggak jelas satu pun nggak dieksekusi. Banyak kan kayak begitu. Ada satu perusahaan nih, ada satu perusahaan yang bergerak bilang frozen food. Saya tahu siapa ownernya. Saya kenal baik dengan ownernya. Ya kan? Dia perusahaan frozen food. Tapi ternyata dia bikin baju bagus, makanannya enak, dan itu premium. Sasaran mereka itu adalah jamaah haji dan umroh. Sasaran mereka, jemaah haji dan umroh. Terus juga sasaran mereka itu adalah penumpang pesawat sama penumpang kereta eksekutif. Mereka bikin seperti itu. Tapi akhirnya tidak jalan. Kenapa? Ini belum jalan, produknya ini belum jalan, dibikin lagi produk baru. Ini jalan dulu, baru bikin produk baru. Ini jalan dulu, tunggu berapa lama kira-kira akan menghasilkan revenue atau tidak. Kalau nggak bisa menghasilkan revenue, ya buat apa? Makanya visi misi perusahaan itu dan juga sasaran strategis itu harus diturunkan supaya apa? Supaya orang bisa tahu bagaimana mereka itu bisa mencapai visi misinya sebenarnya. Kan kalau kita lihat visi misi itu apa sih? Ya visi misi itu cuma tempelan aja lah. Tapi tahu nggak visi misi itu apa? Berkali-kali saya dalam webinar saya selalu bilang, visi misi itu tujuan perusahaan. Target perusahaan, bikin turunannya. Bikin turunannya. Itu yang paling benar ketika kita berbicara mengenai masalah visi misi. Sehingga perusahaan itu tahu bagaimana cara mereka itu benar-benar mengembangkan apa? Mengembangkan bisnisnya. Bisnis mau kembang seperti apa? Bisnis mau tumbuh seperti apa? Kalau bisnis itu mau berkembang, kalau bisnis itu mau tumbuh, harusnya itu di apa namanya? Dilihat. Kita mau tumbuhnya kapan? Pencapaiannya kapan? Jangan cuma hanya bisnis itu semacam apa? Bisnis angin-anginan udah. Ada orang begini ikutan bisnis ini, ada orang itu ikutan bisnis ini. Tapi kita nggak punya karakter bisnis yang bagus. Kalau nggak punya karakter bisnis yang bagus, akhirnya apa? Terdecline. Terdecline. Nah ini kan akhirnya jadi apa? Jadi nggak bagus akhirnya bagi apa? Bagi perusahaan sebenarnya. Sekarang kalau kita lihat dalam pengembangan bisnis itu sendiri harus dibuat dalam penyusunan balance scorecard, harus dibuat strategi map-nya. Peta strateginya mesti dibuat. Peta strateginya mesti dibuat, ya. Itu akan menunjukkan bagaimana perusahaan itu mereka bisa sama-sama menentukan 3 tahun lagi kita harusnya seperti ini ya. 4 tahun lagi kita seperti ini ya. 5 tahun lagi kita seperti ini. Ya kan? Supaya apa? Supaya mereka itu bisa menerapkan apa? Strateginya. Itu yang paling benar. Ketimbang mereka itu apa namanya buat suatu program, suatu strategi segala macam, tapi nggak jalan. Banyak nggak itu? Banyak. Bikin strategi kayak begini, bikin arahnya mau kemana sih? Ini diambil, itu diambil, akhirnya nggak jalan. Ya tadi perusahaan frozen food itu segmennya bagus, saya bilang, bagus ini karena tidak ada pemain lain. Siapa kompetitornya? Kompetitornya siapa? Carun Pokpan. Carun Pokpan ya itu nggak premium. Dia menjual makanan premium dan itu benar-benar makanan itu gizinya tinggi. Mereka jaga gizinya itu. Mereka benar-benar atur gizinya itu supaya apa? Supaya benar-benar nggak hilang kandungan gizinya. Tapi kenapa nggak jalan? Karena si manajemennya juga pengen coba seperti ini nggak selesai. Pengen lakukan seperti ini nggak selesai. Akhirnya apa? Otomatis dirinya terdecline. Yang terdecline ini sama siapa? Sama marketnya sendiri. Sama marketnya sendiri. Tapi bisnis juga jangan ikut-ikutan. Ketika bisnis itu ikut-ikutan, ya pasti orang akan cuma ikut-ikutan. Tapi kalau dia punya karakteristik bisnis yang bagus, kalau dia punya karakteristik yang bagus dan dia punya punya strategi yang bagus, artinya dia itu bisa menyiapkan apa yang menjadi keunggulan. Kan sejak ada pandemi ini kalau kita lihat ya, banyak sekali bisnis-bisnis apa? Kafe gitu kan. Semua kafe jualannya sama, Pak. Cappuccino, mochaccino, itu udah pasti. Ice americano udah pasti. Cuma apa yang menjadi diferensiasi, menjadi perbedaan. Kalau misalkan nggak ada perbedaan, akhirnya apa? Lama-lama terdiklat, sama aja itu juga ada, di sini juga ada. Akhirnya apa? Kalau udah terdiklat seperti itu apa?
Orang akhirnya bosen. Nah, makanya di dalam menyusun BSC itu, visi misi itu menjadi penting. Sasaran itu menjadi penting. Strategi map itu dibikin. 1 tahun kita mau ngapain? 3 tahun kita mau ngapain? 5 tahun kita mau ngapain? Sampai 10 tahun kita mau ngapain? Apakah kita tumbuh bisnisnya itu berapa persen kenaikannya rata-rata? Kemudian juga revenue-nya berapa yang kita hasilkan? Kemudian juga pertumbuhan bisnis, persaingan bisnisnya seperti apa? Kebutuhan sumber daya manusianya, apakah bertambah? Apa akhirnya naik kita berkurang? Kita pakainya orang cuma seperti ini. Itu dibuat. Dengan ada strategi seperti itu, sekarang dalam jangka pendek, apa sasaran yang kita harus penuhi dulu? Bahwa yang kita harus penuhi adalah bagaimana akhirnya setiap divisi yang ada, setiap SDM yang ada itu mereka benar-benar melaksanakan fungsinya masing-masing. Kan mereka punya job desk nih. Ketika punya job desk, bagaimana job desk itu sendiri bisa diterjemahkan dalam apa? Dalam suatu pekerjaan dan target itu terpenuhi. Tadi Bu Feni bilang, ada job desk. Oke, ada job desk. Pertama, job desk-nya udah pernah diupdate atau belum? Percuma juga perusahaan punya job desk, tapi job desk-nya nggak pernah diupdate. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi hal yang tidak dipakai lagi. Job desk kapan job desk itu diupdate? Ketika perubahan bisnis ada perubahan. Seperti yang sekarang dilakukan di perusahaan Bu Feni. Bisnis kita akan berubah. Ketika bisnis kita akan berubah, berarti job desk akan berubah. Kenapa? Karena menyesuaikan. Kalau itu nggak disesuaikan, artinya apa? Menjadi hanya sebatas yang penting ada. Nah, kalau kita melihat sekarang nih Bapak Ibu, dalam perspektifnya BSC, kan tadi seperti saya katakan ada 4 perspektif. Finance, customer, business process, sama learning and grow. Kita akan melihat masalah financial sustainability. Perusahaan ini dari sisi finansial ini kuat atau enggak? Untuk kita menguatkan bisnisnya ini, ya, untuk menguatkan bisnis, untuk menguatkan keuangannya ini apa? Keuangannya itu mesti diatur, mesti ditata. Pengaturannya itu apa? Pengaturannya manajemen resikonya harus bisa apa? Bisa terkelola dengan baik. Kalau misalkan financial sustainability-nya itu nggak ada atau nggak jalan, oh saya punya duit gede, punya banyak, itu tidak akan menjadi jalan. Kenapa? Ya karena nggak kuat secara bisnis. Itu yang tadi tuh saya cerita mengenai masalah apa? Mengenai masalah startup yang tutup itu. Startup banyak yang tutup karena kenapa? Financial sustainability-nya itu nggak ada. Itu harusnya ada, karena ini merupakan salah satu dasarnya daripada BSC itu jalan atau enggak. Kemudian juga, kan tadi saya bilang, dari perspektif customer bagaimana? Secara perspektif customer, harusnya setiap target itu kepada customer oriented. Customer maunya apa? Kita penuhi. Customer pengennya apa? Kita penuhi. Customer maunya kemana? Kita penuhi. Tapi kita juga harus punya apa? Diferensiasi produk ataupun jasa. Sehingga akan memberikan nilai tambah. Kan begitu sebenarnya. Kenapa bisnis itu akan menjadi tolak? Karena secara perspektif customer itu enggak. Mereka cuma bilang, customer pengennya seperti ini. Ya, customer tuh ingin apa yang mereka harapkan itu ada. Contoh, Jeko nih ya Bapak Ibu ya, Jeko itu sekarang dia jualan air mineral. Jeko jualan air mineral, yang kita tahu Starbucks jualan aqua, tapi aquanya aqua premium yang gelasnya bening itu kan, yang harganya cukup mahal. Jeko tuh mereka mengeluarkan air mineral. Kenapa mereka mengeluarkan air mineral? Karena customer minta. Ketika customer minta, mereka bilang, nah bagaimana caranya supaya kita itu bisa benar-benar memenuhi dari sisi customer, ada market, ada peluang. Ketika Starbucks jualan aqua, dia jual harga 18.000. Jeko jual harga 10.000. Jeko jual harga 10.000. Ada nggak? Ada. Karena kenapa? Ada market yang meminta. Nah inilah. Jadi BSC itu juga mempertimbangkan hal semacam itu, termasuk juga, ya kan? Bisnis prosesnya itu dari awal, dari barang mentah sampai barang jadi itu benar-benar diawasi dan juga terkelola dengan baik. Sehingga hasilnya, output-nya itu bisa diterima sama customer.
perspektif bisnis proses adalah seperti itu. Dan juga selanjutnya apa? Perspektif berikutnya lebih kepada learning and grow. Bagaimana organisasi itu mereka bisa melakukan perbaikan, continuous improvement, mereka bisa memanfaatkan SDM, mereka bisa memanfaatkan organisasi. 4 hal ini merupakan dasar daripada BSC itu sebenarnya. Sehingga akhirnya perusahaan itu bisa menentukan langkah, bagaimana dia bisa menentukan strateginya, bagaimana dia bisa menentukan sasarannya. Kalau 4 hal ini sendiri tidak dijalankan, lupakan BSC itu bisa jalan. Nah, dari perspektif ini, ya itulah tadi yang diturunkan dalam bentuk apa? KPI, Key Performance Indicator. Supaya apa? Supaya lebih mengerucut lagi. Sekarang begini, dari 4 perspektif balance scorecard, kita lihat financial perspektif. Pertumbuhan, ya, pertumbuhan dan juga pengembangan bisnis pasti harusnya begini, naik. Pasti harusnya naik. Kemudian, aset, optimalisasi aset itu menjadi hal yang penting. Sekarang tuh aset sudah mulai diperhitung, mana aset yang secara nilai ada, aset secara bentuk itu ada value. Kan ada aset namanya aset konvertibilitas. Aset konvertibilitas itu adalah bentuk aset, jenis aset yang itu dapat dikonvert ke mata uang. Contohnya apa? Deposito, tabungan, alat kantor, ya kan? Itu aset yang dapat ditukar, dikonvert ke dalam nilai mata uang. Tapi aset yang non convertible convertibility yang mereka tidak dapat ditukar tidak dapat dikonvert ke nilai rupiah, tanah, mesin, memang ada nilai, ada harganya, tapi nggak mudah kita menjual item tersebut. Nah, aset konvertibilitas ini akhirnya menjadi apa? Menjadi hal yang penting. Ketika aset konvertibilitas ini ada nilainya, akhirnya perusahaan akan mengoptimalkan aset tersebut. Ketimbang mereka punya apa? Punya tanah, tapi tanahnya juga nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena jual tanahnya juga susah. Ada mesin yang udah lama, mesin masih ada nilainya, masih ada nilai jualnya, masih cukup tinggi, tapi susah. Kenapa? Karena untuk menjual itu konvertibilitasnya itu rendah. Dalam artian apa? Menjualnya itu nggak gampang, menukarnya dalam konversi rupiah itu nggak mudah. Kita mesti memperhatikan semacam itu. Nah, ini yang merupakan masuk daripada financial perspective. Dan kemudian juga akan dilihat dalam penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Maksudnya bagaimana? Biaya-biaya yang ada dalam pengelolaan SDM mana yang harusnya dipangkas? Pertama, biaya overtime harusnya dipangkas. Biaya-biaya nggak penting itu harusnya dipangkas. Tapi ada biaya kita tingkatkan dalam arti apa? Produktivitas. Artinya apa? Karyawan diberikan pembekalan, upskilling, ya kan? Diberikan upskilling, kemudian juga ditingkatkan lagi kompetensinya. Di satu sisi mereka turunkan, tapi di sisi lain mereka naikkan. Supaya apa? Supaya bisa mensupport bisnis perusahaan itu. Ini kalau secara perspektif keuangan akan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau perspektif dari sisi customer, dalam 1 bulan omset penjualan berapa? Dalam 1 tahun omset penjualan berapa? Year on year jumlahnya berapa kenaikannya? Year to date jumlah kenaikannya berapa? Harusnya yang dilihat adalah year to date, bukan year on year. Kalau year to date itu pasti akan ada perubahan. Kalau year to date perubahannya nggak terlalu signifikan karena dilihat setahun sekaligus. Tapi year to date mereka akan melihatnya secara apa? Secara periodik. Omset harusnya meningkat. Ya kan? Revenue perusahaan harusnya juga meningkat.
Pak, tahun ini berapa sih pertumbuhan bisnis perusahaan? Tahun ini perusahaan mau sebesar apa yang diraih? Itu dari perspektif customer. Lalu juga kita lihat, pasti kita berharapkan adanya apa? Customer growth. Customer growth itu apakah repeat customer atau new customer? Kita mau pakainya mana? Kalau repeat customer, it's okay. Tapi kalau cuma begitu aja kita memaintain customer yang ada, perusahaan jadi nggak grow. Harusnya dibagi. Contoh, new customer ada peningkatan 60%. Repeat customer setidak-tidaknya harus bisa mengcover 40%. Jadi diharapkan marketing itu akan fokus kepada new customer, tapi jangan melupakan juga customer yang ada supaya harus di-maintain. Itu yang disebut dengan persentase loyalitas pelanggan. Pelanggan itu kalau udah suka sama, apalagi orang Indonesia, kalau udah suka sama produk atau jasa perusahaan, dia pasti pakai itu terus. Nah, tapi ada beberapa bisnis pun mereka nggak butuh customer. Customer yang butuh mereka. Contohnya apa? Alfamart, Indomaret. Alfamart, Indomaret ya Bapak Ibu, mereka udah nggak butuh customer. Kenapa mereka nggak butuh customer? Karena customer pasti nyari. Bank BCA udah nggak butuh nasabah. Kenapa? Karena nasabah pasti cari Bank BCA. Nah, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sebenarnya dari perspektif customer itu akan diukur. Loyalty customer, grow-nya berapa persen? Kemudian, customer satisfaction, kepuasan customer itu, dia beli barang kita, dia pakai jasa kita, harusnya meningkat. Iya dong, harusnya meningkat supaya apa? Oh, ternyata bisnis kita grow. Karena kan kita berbicara tuh masalah omset, masalah apa, keuntungan segala macam, harusnya kepuasan pelanggan meningkat. Sehingga tingkat profitabilitas dari pelanggan itu juga meningkat. Kan begitu sebenarnya. Dan juga kebutuhan pelanggan itu terpenuhi. Saya inginnya ini, oh kita bisa. Saya maunya ini, kita ada. Karena ada success story, ada customer experience. Ada experience juga. Sehingga kalau perusahaan itu punya experience, akan lebih mudah sebenarnya. Jadi dari customer perspektif ini, dalam pembuatan balance scorecard, ini aspek-aspek ini jadi apa? Jadi tolok ukur sebenarnya. Parameter ini yang mesti dipakai. Kan kalau udah ada begini, sehingga akan lebih mempermudah lagi bagaimana internal prosesnya. Barangnya itu kalau nggak ada inovasi, akhirnya terdecline. Itu tadi saya bilang. Dan King Donat menunya begitu-gitu aja, Pak. Belasan tahun begitu-gitu aja. Ya croissant, ya donat, itu aja rasanya. Dia nggak ada varian terbaru. Jualnya minuman itu aja. Akhirnya apa? Terdecline mereka. Mereka nggak punya program, loyalty customer, mereka nggak punya. Akhirnya mereka tertolak. Ada kompetitor Jeko. Masyarakat akhirnya memilih, mendingan saya beli yang di Jeko. Karena kenapa? Variannya banyak. Inovasi yang tidak ada dalam bisnis proses, ide-ide tidak akan muncul, itu akan mengganggu bisnis juga. Harusnya inovasi itu ada. Nah, kemudian juga secara operasional itu harusnya itu sudah berjalan dengan apa? On the track. Kalau secara bisnis itu sudah berjalan on the track, artinya karyawan itu paham terhadap pekerjaannya. Mereka mengerti tentang job desk-nya. Bukan hanya sebatas mereka menjalankan, tapi mereka nggak ngerti. Harusnya mereka itu paham, harusnya mereka ngerti. Kemudian juga, dalam internal business process perspektif juga, kita akan melihat after sales service-nya, setelah penjualan, apakah ini cukup mempengaruhi atau tidak? Kan banyak bisnis-bisnis itu yang after sales service-nya tuh nggak kelihatan loh, Pak. Kenapa? Ya udah, dia udah dijual, ya udah dijual. Kalau ada dia, ya udah nggak udah urusan kita. Bisnisnya seperti itu, satu persatu akan apa? Akan tutup. Karena kenapa? Mereka nggak ngejagain di sininya. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai apa? Mengenai masalah internal proses perspektif.
Dari tadi kita berbicara mengenai masalah apa? Mengenai masalah financial perspektif, kemudian customer perspektif, kita berbicara mengenai internal proses perspektif. Sekarang kita akan melihat juga bagaimana learning and grow perspektif. Karena ini akan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan SDM-nya. Kalau SDM-nya itu bisa ditingkatkan capability-nya, kompetensinya bisa ditingkatkan, ini pasti akan lebih memudahkan lagi perusahaan itu bisa apa? Bisa tumbuh. Tadi kan Bu Feni bilang kita akan reorganisasi. Harusnya itu diikuti dengan apa? Peningkatan capability sama kompetensi karyawan. Upgrade kompetensi, upskilling, ya kan? Memberikan semacam pembekalan supaya karyawan itu semakin kaya lagi. Karena kan pekerjaan itu pasti akan dinamis dan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan bisnis sebenarnya. Kalau itu tidak disupport dengan adanya hal semacam itu, dikhawatirkan akhirnya cuma jalan di tempat. Lalu kemudian, dalam perspektif daripada pertumbuhan dan juga pembelajaran, sistem informasi, information system, mampu dibangun atau tidak. Karena sistem informasi yang terbangun sendiri, akhirnya apa? Semua itu bisa terintegrasi. Ketika semuanya itu bisa terintegrasi, bisnis perusahaan akhirnya menjadi lebih berkembang sebenarnya. Kan itu sebenarnya kalau kita melihat bagaimana sih akhirnya secara perspektif ini bisa berkembangkan. Dan juga secara learning and grow perspektif, harusnya motivasi support itu harusnya apa? Selalu tetap di-maintain. Motivasinya tidak boleh turun. Secara support, tanggung jawabnya juga harusnya bisa apa? Bisa lebih berkembang lagi. Percuma kita udah lihat, keuangan kita jaga nih. Anggaran kita jaga. Pengeluaran pos-pos anggaran itu kita kelola dengan baik. Customer perspektif kita udah lakukan. Bisnis proses dari awal sampai akhir kita udah jaga. Tapi kalau misalkan SDM-nya sendiri juga Anda nggak ngapa-ngapain, ya sama juga. Nggak jalan juga. Nggak akan pernah jalan. Kita pakainya di upscale. Kita ininya dinaikkan kompetensinya. Ditingkatkan lagi kompetensinya. Tapi kalau hanya itu sendiri tidak dijalankan, strateginya juga nggak ada, BSC ini juga nggak bisa ditentukan. Gimana mau menentukan BSC kalau target-targetnya itu sendiri? Karena dari 4 perspektif ini yang tadi saya katakan, turunannya dalam bentuk KPI. Apakah KPI itu per departemen, apakah KPI itu per individu, itu akan lebih memperjelas, lebih mempermudah apa? Target yang sudah dipenuhi. Memenuhi target, itu akan lebih gampang. Akan lebih gampang, karena kenapa? Ada targetnya, ada sasaran. Ini targetnya apa? Sasarannya apa? Sehingga akan memberikan semacam apa? Memberikan semacam insight, perusahaan itu mau apa? Perusahaan itu mau berkembang seperti apa? Ini kalau kita berbicara mengenai apa? Mengenai masalah 4 perspektif tadi berikut penjelasannya. Sekarang, perusahaan itu perlu mengimplementasikan balance scorecard itu kapan? Pada saat perusahaan itu masuk kepada lingkungan bisnis yang kompetitif. Dan juga apa? Turbulence, maksudnya turbulence gimana? Goncangannya gede terhadap bisnis. Ini sekarang, kalau kita lihat, media yang sekarang ini terguncangnya cukup keras apa? TV. TV itu guncangannya gede loh, Pak. Kenapa? Orang sekarang sudah menggunakan, orang nggak nonton TV. Orang sekarang mereka apa? Mereka lihatin streaming. Mereka pakai HP. TV itu sekarang udah nggak laku lagi. Mereka udah pakai streaming. Bukan stasiun TV ya, tapi TV itu udah nggak laku lagi. Bahkan orang jualan TV itu ya, jualan TV yang sekian inch, gede-gede banget itu. 80 inch, 70 inch. Cuma buat ini doang. Di kantor buat apa? Sebagai screen untuk LCD screen untuk apa? Untuk meeting, untuk presentasi. Harusnya pakai seperti itu karena kenapa? Lebih gampang. Tinggal colok kabel HDMI ke laptop, kita langsung paparkan itu. Kenapa? Itu jauh lebih menarik. Nah, sekarang kita akan melihat kalau misalkan bisnisnya ini sendiri, bisnis yang kompetitif dan juga turbulence, akhirnya organisasi perusahaan itu mau nggak mau mereka tuh mesti mendorong karyawan itu harus bisa berkompetisi.
Kalau kalian nggak bisa penuhi target, kalian nggak bisa melakukan target, hanya kalian akan tereliminasi. Itu udah pasti. Kalian akan tereliminasi. Kemudian juga apa namanya, koordinasi antar tim, target-target itu mereka harus tahu. Sekarang targetnya mau ngapain? Mau numbuhnya berapa persen? Strateginya apa yang kita lakukan? Langkah awal seperti ini, strategi 1, 2, dan 3, 4. Itu dijalankan. Di mana hal ini bertujuan sebenarnya, bahwa perusahaan itu ketika mereka menghadapi turbulent bisnis, mereka tuh sudah siap. Turbulence itu kan goncangan bisnis. Teman saya, dia diberikan kepercayaan mengelola suatu pabrik biskuit. Biskuitnya biskuit gopean, 500-an. Dia bilang, ini nggak menarik lagi, Pak, menurut teman saya. Tapi si ownernya, dia mampu menggelontorkan sekian miliar untuk apa? Untuk membesarkan bisnisnya. Mungkin di beberapa titik bisnisnya sudah apa? Sudah tidak menarik. Tapi di beberapa titik yang lain ini masih menarik, opportunity masih terbuka sebenarnya. Nah, inilah langkah-langkah strategik bagaimana akhirnya bisnis itu bisa survive. Bisnis itu bisa survive, orang nggak melihat lagi secara merek, tapi orang melihat ini barang ini ada, bisa diterima, dan juga apa? Marketnya jelas. Sehingga dalam sistem manajemen adalah perusahaan juga mesti melihat support sistemnya mendukung atau tidak. Lingkungan bisnisnya mendukung atau kalau lingkungan bisnisnya nggak mendukung gimana? Lingkungan bisnisnya nggak mendukung bagaimana? Waktu saya pergi ke kota Ketapang, Kalimantan Barat, ya, saya kaget waktu ke kota itu. Saya kaget ke kota itu. Kagetnya karena itu kota kecil, penduduk cuma 500 ribuan. Tapi mereka punya bandara. Bandaranya itu tiap hari pesawat terbang. Tapi selalu transit pasti di Pontianak. Tapi terbang. Di situ ada mall. Bontang aja nggak ada mall. Bontang, yang kota minyak tuh nggak ada mall. Ketapang ada mall. Ada Hypermart. Ada 21. McD, KFC, segala macam teman-temannya itu ada. Bank swasta semuanya ada. Citibank pun ada. Standard Chartered Bank ada. Saya tanya, penduduknya 500 ribu. Hotel selalu tumbuh. Grand Zuri ada, Aston ada di situ. Hotelnya tumbuh, apa namanya, bisnis tumbuh, hotel selalu berkembang. Apa yang membuat ini tumbuh? Karena ada sektor industri, yakni industri perkebunan. Akan menjadi lebih hidup, akan menjadi berwarna ketika apa? Setiap akhir bulan, karyawan terima gaji, mereka masuk kota. Mereka belanja di hypermart untuk belanja bulanan, mereka beli baju di Matahari, mereka beli makanan, mereka nginep di hotel. Jadi saya dikasih tahu, setiap akhir bulan, hotel di kota Ketapang itu pasti full. Dan hotel sangat banyak, tiap jengkal tuh ada hotel. Udah kayak di Kuta Bali aja, udah kayak di Sanur aja, tiap jengkal ada hotel. Itu di Ketapang dan laku, karena kenapa? Ada kebun. Dan dalam satu hari ada 4 penerbangan. Ada 6R, ada Wings, terus ada apa lagi tuh waktu itu kalau nggak salah, ada Citylink kalau nggak salah. Kenapa itu? Karena apa? Ada opportunity. Nah, dengan adanya hal semacam lingkungan yang jadi hidup. Kalau dilihat sepi kotanya, nggak terlalu ramai, tapi dia ada mall. Kenapa akhirnya buka mall? Kenapa akhirnya buka 21? Kenapa buka Hypermart? Kenapa buka KFC? Kenapa? Sudah market, walaupun cuma 500 ribu, ternyata bukan 500 ribunya. Yang orang kebun itu sendiri masuk. Nah, ini jadi bisnis opportunity. Ini kan orang nggak tahu, ternyata apa? Ada jadi bisnis opportunity sebenarnya. Inilah akhirnya perusahaan itu harus bisa mengimplementasikan daripada BSC itu. Nah, sekarang di dalam ketika kita menentukan strateginya, ketika kita sudah buat BSC-nya, kita akan melihat bahwa strategi BEP itu sebenarnya diagramnya semacam satu diagram ataupun matriks visi misi, ini strategi organisasi, dan juga bagaimana pengimplementasiannya. Sehingga akan memberikan gambaran bagaimana sih secara objektif organisasi
itu diturunkan dengan masing-masing KPI. Makanya tadi saya bilang, KPI itu adalah turunan daripada BSC. Kan kalau BSC kan ngomongnya visi misi, ngomongnya strategi, itu diturunkan melalui KPI per departemen, KPI per jabatan, KPI per individu. Pasti itu akan berbicara financial perspektifnya, customer perspektif, internal business process, sama learning and growth, itu pasti akan berhubungan. Pasti akan berhubungan. Karena dengan adanya sekarang begini, bagaimana berhubungan? Kita lihat divisi IT. Di situ ada IT manager, ada IT support, ada help desk. Punya targetnya? Punya. Kalau ada masalah jaringan, berapa lama jaringan itu bisa diberesin? Itu internal business process. IT-nya capable nggak beresin masalahnya? Oh, ternyata kita harus ada perbaikan. Perbaikannya itu sendiri bisa nggak dioptimalkan? Kemudian juga bagian ini, bagian apa? Bagian sales. Sales sudah pasti masalah revenue, uang. Jualannya targetnya naik sekian persen. Secara apa? Secara general. Tapi kalau dibagi-bagi per wilayah, naik nggak bisnisnya? Dibagi-bagi wilayah ini berapa persen wilayah ini? Kalau wilayah ada satu wilayah yang itu sama sekali bisnisnya itu sendiri sudah tidak menarik, akhirnya orang sudah tutup. Karena kenapa? Buat apa akhirnya kita buka di satu tempat, satu area, ternyata masyarakat udah nggak mau lagi. Yang tadi saya bilang, Indomaret, Alfamart, di dekat rumah kita pasti banyak. Dekat rumah saya nih ya, Bapak Ibu, ada 3 Alfamart, ada 3 Indomaret, sama 1 Alfamidi. Mereka itu berdekatan semua. Ada juga yang lainnya nih. Ada juga yang lain tuh model-model seperti Alfamart. Yang keluaran apa? Keluaran Carun Pokpan, namanya Prima. Dia jualan nugget segala macam. Dia jualan minyak goreng juga. Ada. Customer-nya ada. Customer-nya ada. Tapi ada satu bisnis yang tertolak. 212 Mart. Kenapa tertolak? Mereka ingin punya konsep seperti Alfamart, tapi mereka milih segmennya. Milih segmennya. Masyarakat nggak bisa begitu. Lah kalau kita misalkan masuk ini, tapi barangnya nggak ada, kita juga nggak mau lah. Nah ini yang saya katakan bahwa akhirnya strategi map itu mesti dibuat. Karena itu merupakan turunan daripada BSC-nya. Kalau strategi map itu sendiri tidak bisa dibuat, matriksnya tidak bisa dibuat, ya percuma perusahaan udah bikin segala macam. Kita BSC-nya kita bikin ini, KPI-nya kita buat, strateginya kita, tapi akhirnya nggak jalan apa? Udah jalan di tempat. Akhirnya bisnisnya apa? Decline. Itu yang terjadi dalam satu perusahaan. Karena kalau kita berbicara strategi map, akhirnya kita berbicara mengenai masalah karakter bisnis. Dalam informasi strategi map, dalam satu diagram, itu akan melihat bagaimana hubungan antar perspektif, hubungan antara perspektif keuangan dengan customer, bagaimana? Customer dengan ini, dengan apa namanya, dengan bisnis prosesnya bagaimana? Dan itu akan lihat bagaimana hubungan di 4 perspektif itu, jalan enggak? Saling mempengaruhi atau tidak? Strateginya harus membuat strategi objektif. Dan kembali lagi, strategi map harus selalu memiliki 4 framework BSC yang tadi itu ada keuangan, customer, bisnis proses, sama learning and growth. Pasti itu tidak akan melihat, dan itu dibuat. Dan strategi ini harus punya berhubungan dengan strategi yang sudah ada. Pak, ini kita punya BSC-nya seperti ini. Harusnya itu berhubungan dengan grand strateginya perusahaan. Perusahaan kan pasti punya seperti itu. Milestone, tahapan yang sudah diraih oleh perusahaan. Tapi mereka kan punya strategi, bagaimana ke depannya akan mereka dapatkan. Ini kalau kita berbicara mengenai strategi map, kaitannya terhadap
pelaksanaan dan pembuatan daripada apa? BSC. Nah, BSC itu sendiri ada dua hal akan menjadi dua indikator, yaitu lagging indicator sama leading indicator. Kalau lagging indicator ini indikator tingkat keberhasilan yang sudah kepada apa? Success story, kepuasan pelanggan, customer complaint, itu lagging indicator. Kalau kita melihat lagging indikator ini berdasarkan success story, keberhasilan perusahaan, termasuk juga permasalahan yang ada. Story-nya kemarin pengalaman kita itu indikatornya. Oh, supaya untuk apa? Supaya kita bisa mengantisipasi, jangan sampai nanti terjadi suatu masalah. Kita belajar lagi nih dari masalah kemarin yang udah kita dapetin. Barulah kita nanti belajar supaya kita bisa lebih baik lagi. Itu lagging indicator. Sedangkan temennya itu namanya lead indicator. Kalau lead indicator ini adalah mempengaruhi apa? Future. Dalam waktu 3 tahun, kita akan menjadi perusahaan yang benar-benar semuanya itu serba automation. Nah, inilah kita lihat adalah seperti itu. Ini kita mesti lihatnya ke situ, sehingga akan memberikan gambaran bagi perusahaan, mereka tuh bagaimana akhirnya mengembangkan bisnis ke depannya. Dari hal semacam ini akan menunjukkan perkembangan bisnisnya itu ke arah yang seperti apa sebenarnya. Sehingga ke depannya perusahaan itu sendiri mereka bisa mempersiapkan strateginya, mereka bisa belajar dari pengalaman, success story-nya, mereka bisa menentukan strategi apa yang didapatkan, dan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan bisnis, mereka bisa mencapai bisnis yang udah mereka hasilkan sebenarnya. Jadi dari hal semacam itu ada gambaran sebenarnya perusahaan itu arahnya mau kemana, mau ke depan, mau ke kanan, mau ke kiri, atau ternyata jalan di tempat. Semua itu dikembalikan sama manajemen, dia arahnya mau kemana. Sehingga kalau misalkan manajemennya bilang, kita pengennya maju, semua pasti bilangnya maju. Coba kalau misalkan majunya itu sendiri juga nggak dilakukan secara konsisten, akhirnya apa? Ya jalan di tempat, cuma cita-cita aja. Tapi ternyata, kalau kita melihat, BSC itu ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ya, namanya produk pasti ada kurangnya lah. BSC itu kekurangannya apa? Hubungan antara perspektif finansial dan non-finansial itu nggak terjalin dengan baik. Kita nggak bisa menjamin ya bahwa keuntungan di masa depan itu pasti diikuti sama pencapaian target dalam perspektif non-finansial. Maksudnya gimana? Perusahaan pasti mereka itu ingin mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalkan non-finansial seperti tadi itu, kualitas SDM-nya masih gitu-gitu aja, nggak akan pernah bisa tercapai. Kualitas SDM-nya ya gitu-gitu aja, nggak akan pernah bisa tercapai. Terus, kebanyakan kalau BSC itu hanya melihat dari sisi apa? Financial perspektif. Kalau cuma dilihat dari financial perspektif, akhirnya apa? Jalan di tempat juga, jalan juga. Ini kalau kita melihat menjadi hal yang penting ketika perusahaan itu bisa melihat. Kalau cuma melihat pada semacam fixation on financial result, oh hasilnya seperti ini, kita bisa mengelola anggaran, kita bisa lakukan anggaran. Tapi dari sisi yang lain, itu nggak pengaruh, yang jalan juga BSC-nya. Kan banyak kejadian perusahaan yang dilihatin perspektif keuangannya, oh kita mesti saving cost perlu. Tapi kita juga mesti lihat mana yang harus di saving, mana benar-benar harus bisa kita benar-benar lakukan apa? Lakukan improvement. Karena ketika perusahaan itu mereka tuh punya sasaran itu makin gede, sasaran makin mereka gedein, tapi mereka nggak punya apa namanya parameter, mereka nggak punya benchmark, akhirnya apa? Nggak jalan. Pada dasarnya ketika kita menyiapkan BSC nih ya Bapak Ibu, 4 perspektif itu harus berhubungan. Harus berhubungan dan juga harus diperhitungkan. Kira-kira target yang dibuat sama perusahaan itu realistis atau enggak. Bikin target juga jangan tinggi-tinggi. Ada perusahaan retail pengen punya tahun 2024 kita akan punya 100 toko. Tahun 2024 ada punya 100 toko. Sekarang ada berapa Pak tokonya? Ada 5. Lah, emang bisa Pak kekejar itu? 100 dibagi 24 itu berapa?
Kejar tiap bulan itu buka toko 2-3 toko, kejar. Sampai sekarang apa? Nggak kejar. Ya gimana? Terlalu tinggi cita-citanya. Boleh punya cita-cita, boleh punya keinginan, coba mesti lihat juga apakah cita-cita atau keinginan itu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jadi juga jangan juga terlalu ngawang-ngawang. Jadinya apa? Nggak tercapai. Cuma sebatas apa? Impian semata. Akhirnya apa? Nggak berjalan. Nah, inilah kita juga mesti melihat dalam kelemahan itu sendiri. Ukurannya juga gitu-gitu aja. Ukurannya tuh nggak pernah diupdate. Ukurannya nggak pernah diupdate. Nggak ada tuh ukuran yang harusnya dibuat. Ukurannya ada. Selalu diupdate. Targetnya selalu diupdate. Karena kenapa? Kita mesti melihat. Dan juga nggak usah terlalu banyak tuh ukuran seperti ini, pakai ukuran ini. Lah, gimana cara menentukan setiap ukuran itu bagaimana pembagiannya? Porsinya berapa persen? Kalau porsinya itu nggak dibagi-bagi, hanya jadi jomplang. Jomplang pasti. Karena kenapa? Ukurannya terlalu banyak, harus begini, harus begini. Susah. Banyak loh perusahaan seperti itu. Kita pakai perspektif ini. Kalau dilihat kayaknya bagus ya. Tapi ternyata itu bisa dijalin atau enggak. Nah, inilah yang kita mesti melihat sebenarnya. Kelemahan-kelemahan seperti ini, kita pun harus bisa, akhirnya perusahaan harus bisa melihat kekuatan perusahaan itu adanya di mana sih? Ujung-ujungnya pasti akan berkaitan dengan SWOT. Kekuatan perusahaan di mana sih? Kelemahan perusahaan di mana sih? Perusahaan punya kesempatan nggak mereka untuk mengembangkan bisnis mereka? Perusahaan punya kesempatan nggak untuk menerjemahkan bisnis mereka? Karena pada dasarnya balance scorecard itu pengukuran kinerja yang cocok bagi bisnis. Itu sebenarnya balance scorecard seperti itu. Sehingga dengan adanya zaman sekarang ini, zaman serba digital, ya serba digital, teknologi informasi itu makin tumbuh besar, akhirnya apa? Perusahaan harus mengikuti. Karena tadi saya bilang, bank BUMN mereka udah mengurangi berapa fungsi. Karena kenapa? Sekarang itu udah nggak menarik. Kita akan kurangi fungsi dan fungsi-fungsi utama yang kita dorong sebenarnya. Ini akhirnya menjadi apa? Menjadi hal yang paling penting perusahaan itu dalam pengelolaan bisnis mereka itu ke depannya. Itu tujuan BSC itu seperti itu. Permasalahannya perusahaan siap nggak? Kalau dia ingin menjalankan BSC, mereka harus siap dan komit. Kalau mereka tuh nggak komit dan konsisten, percumanya BSC itu nggak akan kita bisa jalan. Karena sifat daripada BSC itu sendiri ya memperluas perspektif dari 4 perspektif tersebut. Kemudian juga setiap individu yang ada itu mereka bisa membangun hubungan yang baik. Ya kan? Sasaran strategi itu dengan sistem perencanaan strategi itu harusnya berimbang dan juga apa? Pencapaian sasaran strategi itu dapat terukur. Semuanya itu bisa terukur dan itu bisa dicapai. Kalau misalkan hal itu sudah dibuat, akhirnya secara perspektif BSC itu akhirnya bisa diimplementasikan. Jangan juga terlalu tinggi, jangan juga terlalu berlebihan. Sesuaikan dengan apa? Kondisi bisnis yang ada. Sesuaikan dengan apa? Market yang ada. Sehingga perusahaan bisa menerapkan strategi itu juga nggak terlalu tumpang tindih. Baik, Bapak Ibu, pemaparan mengenai efektif balance scorecard sudah disampaikan. Izin saya stop sharing. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa bertanya atau ada yang didiskusikan. Silakan saya izin stop materinya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Atau kita foto dulu kali Pak Ganda. Oh, boleh Pak Andi. Bu Feni, Pak Rianto, Pak Agus, Pak Hardi bisa diaktifkan dulu kameranya. Ya, oke ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya cek sebentar. Ya, oke. Lanjut tadi, silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, sambil saya izin minum juga ya. Bu Feni, silakan Pak Hardi. Bu Feni mungkin ada pertanyaan, Bu Feni? Ya, oke. Saya awali dulu, biar yang lainnya bisa juga ada keberanian. Sebetulnya ide itu pasti banyak lah. Cuma yang saya perhatikan ada
kemiripan, entah ini benar atau hanya analisa awal, balance scorecard itu mirip dengan business plan gitu ya. Apakah mirip atau pengembangannya, ataukah induknya, ataukah anak dari business plan? Itu Pak Endi. Business plan itu rencana bisnis. Tapi kalau balance scorecard itu ada perspektif sama ukuran, Pak. Misalkan gini, perusahaan punya bisnis tahun 2030, revenue-nya katakanlah dari yang misalkan 800 miliar, harusnya tahun 2030 menjadi 250 triliun. Itu bisnis plan. Perusahaan mereka punya 5 kantor cabang di tahun 2022, tahun 2030 harusnya mereka punya 200 kantor cabang. Itu bisnis plan. Tapi kalau misalkan BSC untuk mencapai target tersebut, ukurannya apa? Mampu nggak kalau kita misalkan buka 250 cabang di tahun sampai tahun 2030? Dari sisi keuangan, perusahaan itu sendiri sudah kuat atau belum? SDM-nya udah siap atau belum? Bisnis proses yang ada di perusahaan itu sudah direview, sudah disesuaikan atau belum? Lalu juga pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai target yang 2030 itu udah disiapkan dari sekarang. Makanya tadi saya bilang bahwa BSC itu balance scorecard pasti berhubungan sama visi misi. Sedangkan kalau bisnis plan itu perencanaan kita maunya ngapain, Pak Rianto, tahun 2030 Bapak mau seperti apa bisnisnya? Oke, saya mau tumbuh dong. Oke, tumbuhnya berapa persen? Harusnya tumbuh kita misalkan 1.500%. Gimana 1.500%? Turunannya dalam bentuk apa? Dibuatlah BSC-nya, balance scorecard-nya. Balance scorecard-nya dibuat parameternya. Pencapaian itu, target utamanya itu dari 4 perspektif itu. Berarti keuangannya harus bisa mensupport 2030 harusnya grow-nya berapa persen. Kemudian kualitas kinerja SDM-nya harusnya meningkat berapa persen. Dan itu dari BSC itu diturunkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Key Performance Indicators to KPI. KPI departemen, KPI per individu. Namun kalau KPI itu kita akan bicaranya tahunan. Sedangkan BSC itu bicara itu jangka panjang. Nah, itulah dibagi. Berapa? Saya pengen punya 250 toko. Saya pengen punya 250 cabang. Itu dibagi. Nah, pembagiannya itu diturunkan dalam bentuk BSC. Nah, BSC itu sendiri akan dibuat secara detail itu per tahun. Artinya apa? Kalau tahun ini kita tambahnya misalkan 20, tahun depan harusnya tambahnya 40. Tahun berikutnya lagi, 2 tahun lagi, harus tambahnya berapa? 60. Tahun berikutnya lagi, 80. Akan selalu meningkat. Karena KPI itu dibuatnya tahunan. Sedangkan BSC, ya, BSC itu sudah dibuat sasarannya itu jangka panjang. Jadi kalau misalkan bedanya BSC sama bisnis plan itu rencana. Nah, gimana supaya rencana itu bisa tercapai, Pak Rianto? Dibuatlah BSC, dibuat parameternya. Kita pengen akhirnya peningkatan kualitas SDM kita tuh benar-benar semua SDM kita udah siap. Nah, itu BSC-nya secara learning and grow perspektif. Terus gimana caranya diturunkan dalam bentuk KPI? Kinerja karyawan itu rata-rata. Kinerja karyawan itu rata-rata adalah minimum 95%. Supaya apa? Supaya targetnya itu bisa tercapai. Sasarannya bisa tercapai. Itu Pak, bedanya bisnis plan sama BSC gitu loh Pak. Oke, bisnis plan dengan BSC berarti BSC adalah breakdown indikator dari bisnis plan gitu ya? Bukan breakdown indikator Pak. Gini, bisnis plan itu kan perencanaan bisnis. Nah, penjabarannya itu bukan breakdown, penjabarannya itu harus dibuat stepnya apa? Ini step jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Itu BSC, Pak. Kalau bisnis plan, kita kan berbicara 10 tahun, kita berbicara panjang. Ya kan? Itu bisnis plan.
Nah, sedangkan BSC kita akan bagi lagi 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 5 tahun, itu akan dibuat. Nah, kemudian diturunkan lagi dalam bentuk KPI. KPI itulah yang akan lebih mempermudah supaya pencapaian target itu sendiri bisa terpenuhi. Jadi seperti itu, Pak. Ya, jadi pemahaman antara bisnis plan sama BSC adalah seperti itu, Pak. Ya. Nah, itulah yang merupakan strategi itu yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh perusahaan sebenarnya. Gitu, Pak Rianto. Ya. Kalau berkaitan dengan bisnis BSC, tadi kan berlaku 1 tahun. Untuk evaluasinya BSC bukan berlaku 1 tahun, Pak. BSC itu bukan 1 tahun. BSC itu panjang, Pak. Yang 1 tahun itu adalah KPI. Jadi kalau BSC itu dia pasti akan berbicara 5 tahun, 10 tahun itu BSC. Tapi kalau KPI itu 1 tahun, Pak. Oke. Gitu, Pak. Ya, kalau evaluasinya itu ada di bisnis plan kayaknya nggak mungkin. Evaluasinya ada di KPI atau ada di BSC tingkat Evaluasi pencapaian. pasti ada di KPI, karena KPI itu kan tahunan. Ini kan kayak Bu Feni kan lagi bikin KPI. KPI-nya kan udah dibuat. KPI kan evaluasi tahunan. Pencapaiannya gimana? Kan gitu kan? Targetnya sekarang gimana? Tahun 2022 berapa? Dapat tahun 2021 berapa Bu Feni targetnya? Oh, target kita kemarin itu misalkan 800 miliar. 2022 berapa Bu targetnya? 800 miliar. 2023 berapa Bu? Kan pasti akan begitu. Nah, itu evaluasi itu tahunan. Jadi evaluasi tahunan itu akan melihat, tapi dalam secara prakteknya, apakah KPI itu kita mesti monitor itu setiap tahun, apakah mau dibikin 6 bulan sekali, 3 bulan, bahkan sebulan sekali, itu nggak masalah. Karena kita kejar apa? Kejar target yang sudah dibuat dalam BSC-nya. Kan begitu sebenarnya. Jadi sebenarnya strateginya dalam BSC itu, tadi yang saya bilang, turunannya cascading-nya adalah KPI. KPI itu dibuat tahunan supaya apa? Supaya menjaga konsistensi, supaya target itu, goals-nya itu bisa tercapai, Pak. Targetnya bisa tercapai. Inilah makanya menjadi penting bagi perusahaan tuh, kalau mereka cuma buat KPI-nya saja, sedangkan BSC-nya, induknya aja nggak ada, nggak akan pernah tercapai. Karena kenapa? Kita cuma buat bisnis tahun, kita cuma planning kinerja tahunan. Tapi kinerja jangka panjang udah dibuat belum? Strategi jangka panjang udah dibuat. Nah, itu mesti harus apa? Mesti harus dipersiapkan gitu loh, Pak Rianto. Gitu ya, Pak ya? Ya, oke. Kalau untuk mengevaluasi efektivitas tadi ada KPI lah. Itu bisa dilakukan internal management atau bisa diperlukan external side dari konsultan. Itu bagusnya seperti apa? KPI pasti dilakukan oleh internal. Kenapa? Karena ini merasa day to day-nya mereka paling tahu. Kita nggak bisa serahkan kepada pihak luar. Kenapa? Karena kan secara operasional kan mereka tahu. Pak Arianto yang tahu, Pak. Iya kan? Pak Arianto yang tahu. Kamu jualannya gimana? Kalau konsultan kan perspektifnya dari helikopter view. Dia ngeliatnya dari atas. Sedangkan kalau secara per divisi dia akan melihat targetnya udah tercapai belum. Misalkan Pak Arianto jualan es. Dalam sehari harusnya es terjual apa? 1000 es. Kan Bapak yang tahu. Misalkan Bu Feni jualan kue, dalam sehari 500 kue, targetnya 500 kue. Ternyata jual cuma berapa? Cuma 300 kue. 200 ini mau diapain? Ibu jual murah, ya udah dia buang. Beli satu gratis satu. Nah, inilah yang bahwa KPI itu sendiri yang merupakan turunan daripada BSC, kita lakukan itu secara apa, Pak? Secara internal. Karena kita tahu targetnya kan adanya di kita gitu loh, Pak. Gitu, Pak. Ya. Ya. Kalau katakanlah melibatkan pihak luar kaitan dengan ISO, ada benturan nggak melaksanakan BSC, kemudian dikonsultasikan, ya mungkin sifatnya kan administratif, itu dengan ISO, ada benturan nggak atau halangan? Kalau ISO kan standarisasi, Pak. Kalau ISO kan hanya standarisasi, Bapak punya standar di kantor, itu kan di ISO kan, Pak, distandarkan sesuai dengan ISO. Kalau ISO cuma itu aja, Pak. Jadi sebenarnya kalau ISO itu adalah kita menstandarkan yang ada di perusahaan sesuai dengan standar ISO internasional, Pak.
Jadi ISO policy ataupun policy yang ada di internal itu kita standarkan secara ISO. Gitu sih Pak sebenarnya. Karena ISO itu cuma melihat ternyata kalian perusahaan ini sudah sesuai dengan standar ISO yang ada. Oke. Berarti harus apa? Harus konsisten yang mereka lakukan. Makanya tadi ada disebut apa? Continuous improvement. Pasti akan apa? Pasti harus selalu improve gitu loh. Nggak bisa akhirnya menjadi stagnant, itu nggak bisa Pak. ISO itu merupakan menstandarisasi policy yang ada di perusahaan sesuai dengan standar ISO internasional. Gitu Pak Rianto. Oh ya, oke. Berarti BSC adalah lebih konkret ke melakukan apa yang menjadi rencana strategi perusahaan. Kalau ISO lebih melakukan apa yang ditulis dan menulis apa yang dilakukan, kayak gitu ininya perbedaannya ya. Jadi gini Pak, Bapak kan punya standar ya Pak. Bapak kan punya policy nih, ada standar-standar, ada polisi, ada SOP lah. Ya. Di kantor Bapak ada SOP. Nah SOP-nya itu distandarkan sesuai dengan standar ISO. Sebenarnya sih itu aja sih Pak. Oh berarti apa? Standar ISO seperti ini, Bapak SOP-nya sudah sesuai dengan standar ISO. Ya. Gitu Pak. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama Pak Rianto. Silakan Bu Feni. Pak, saya mau nanya nih. Ya, Bu. Kebetulan kan memang saya dapat challenge untuk menyusun KPI, tapi dengan inovasi yang modern atau yang terbaru. Artinya kita ada revisi untuk segala macam sih. Kan saya udah sempat cerita tadi dengan masalah job desk juga kita review. Kemudian ada bisnis proses yang mau nggak mau kita harus review kembali, susun ulang kalau memang ada hal yang tidak berkesinambungan. Iya, artinya kan ada banyak perubahan, termasuk dengan struktur organisasi pun pastinya ada tentu. Nah, idealnya menurut Bapak, kalau untuk penerapan KPI berdasarkan dengan BSC ini kan bicara mengenai jangka panjang, company maunya seperti apa, dan tentu diurunkan dari visi misi perusahaan sendiri. Itu bicara yang terlalu luas ya, istilahnya jangka panjang. Dari idealnya berapa tahun Pak untuk susun BSC ini untuk lebih efektif ketika menunjang KPI, revisi KPI yang ada? Idealnya 5 tahun, Bu. Karena dari 5 tahun itu akan dapat gambaran perusahaan itu dia berapa persen sih grow-nya. Nah, untuk menjaga 5 tahun itu bisa bagaimana grow-nya, makanya KPI-nya itu mesti harus secara konsisten. Kalau misalkan seperti yang kasus yang sekarang bukan kasus ya, sekarang dengan yang ada di tempat Bu Feni, artinya KPI kita tidak bisa lakukan itu yearly. Kita tidak bisa lakukan setahun. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti karyawan akan lupa terhadap target. Itu satu. Terus bagaimana? Apakah 6 bulan sekali? 6 bulan sekali juga terlalu lama. Bulan sekali saya usulkan. Sebulan sekali setuju. Karena kenapa? Kita menjaga supaya apa? Konsistensi. Supaya target. Nah, konsistensi itu dapat. Kalau orang udah konsisten, dia akan biasa. Iya. KPI itu memang itu dilakukan setiap bulan. Kita nggak bisa KPI itu dilakukan setahun sekali, 6 bulan sekali, tidak. Harusnya sebulan sekali. Kenapa? Untuk jaga apa? Kontinuitas. Dan juga apa? Konsistensi dari apa? Dari kinerja. Target kamu udah tercapai belum? Seperti tadi saya bilang. Misalkan begini, dengan adanya terjadi perubahan organisasi tempat Bu Feni, ya kan? Targetnya udah nggak main-main, Bu. Ibu pasang target 100%. Kayaknya tinggi ya? Kayaknya apa? Kayaknya nggak mungkin. Itu mungkin. Kenapa? Sebenarnya karyawan itu mampu. Ketika mereka dikasih target 100%, kalau Ibu berbicara 100%, kita berbicara 100%, artinya 99,9 itu berarti gagal. Iya gagal. Makanya karyawan itu bagaimana mereka itu melakukan pekerjaan, karena mereka targetnya apa? Akhirnya mereka tuh merasa apa? Banyak akhirnya pekerjaan itu mereka nggak sia-sia. Karena apa? Ada target, ada value-nya. Nah, value itu dihitung bagaimana? Per jamnya bagaimana? Dari jam 8 sampai jam 9. Value pekerjaannya bagaimana? Dari jam 9 sampai jam 10. Sampai nanti dengan jam 5 sore, value-nya tuh harusnya ada. Setuju kalau Ibu bilang bahwa kita lakukan sebulan sekali untuk jaga apa? Kontinuitas. Dan juga apa? Konsistensi. Kalau itu dilakukan itu setahun sekali, kalau itu dilakukan terlalu lama, orang balik lagi ke habitat lama, Bu. Pasti orang balik lagi ke kebiasaan lama. Ya udahlah, yang usah udah track. Kan masalah semacam itu. Manajernya pun begitu. Akhirnya apa? Percuma perusahaan bikin BSC, bikin strategi, perubahan strategi, akhirnya targetnya nggak terpenuhi gitu loh.
Untuk menjaga apa? Betul yang Bu bilang konsistensi sebenarnya. Konsistensi, saya setuju untuk itu. Cuman persoalannya adalah, ya kebetulan PR itu bebannya di saya. Saya juga Kita jadi bagi Bu, gini Bu, Ibu bagi ya Hmm. persoalan perspektif terhadap target kinerja. Itu dibagi dalam 3 faktor ya. Akan lebih mempermudah Bu. Perspektif target kinerja itu berapa persen? Ibu taruh di angka 70% lah. Nah, berikutnya adalah terhadap apa? Sistem kerja. Sistem kerja apa tuh? Ibu bisa lihat leadership-nya. Ibu bisa lihat juga bagaimana pemahaman terhadap pekerjaan. Kemudian juga bagaimana hubungan dia antar departemen, hubungan dia antar rekan kerja. Ya, Ibu pasang itu misalkan berapa? 20%. Ya kan? Sisanya yaitu support-nya, Bu. Supportnya apa tuh? Masalah apa? Masalah kedisiplinan, masalah itu nggak usah terlalu besar, karena itu cuma nambahin. Nah, kalau misalkan aspek kinerjanya itu nggak capai 70%, bisa dibantu sama apa? Aspek potensinya itu yang tadi. Teamwork-nya bagaimana, kemampuan dia beradaptasi bagaimana, inovasinya bagaimana, leadership-nya bagaimana. Itu akan jadi apa? Akan menjadi nambah. Sehingga kalau kita bagi dalam 3 perspektif dari masalah kinerja, aspek budaya kerja sama aspek kedisiplinan, ini akan lebih apa? Karyawan juga bisa dapat gambaran, kalau saya begini, berarti saya tertolong ya. Tapi aspek kinerjanya itu digedein Bu bobotnya. Karena itulah sebenarnya tingkat kesuksesan mereka, sukses faktor mereka adanya di situ. Bagi dalam 3. Ketika itu kita bagi 3, akan lebih mudah lagi. Kan kalau gini, ada juga akhirnya KPI cuma memperhatikan perspektif keuangan, bagaimana mengelola anggaran segala macam. Itu cocok bagi yang levelnya itu supervisor ke atas, bahkan manajer. Tapi tidak cocok bagi seorang eksekutor, karyawan. Gimana caranya? Makanya hal itu menjadi apa? Menjadi lebih menarik kalau kita bagi dalam 3 perspektif itu. Supaya ada dapat gambaran gimana supaya jagain kinerja ini, supaya apa? Strategi yang di BSC itu sudah dibuat akan lebih mempermudah lagi sebenarnya. Gitu Bu, saran saya Bu. Tapi persoalannya begini Pak, Bu? ada hal, maksudnya gini, ada perspektif yang berbeda atau paradigma yang berbeda ketika saya pernah melihat kondisi itu, sudah pernah kita coba jadikan project KPI kita 70%, kemudian 10% di people development, dan sistem prosesnya kita nilai di 20%. Ya seperti yang tadi Pak Ba sempat ucapkan mengenai leadership-nya, kolaborasi kerja dengan antar divisi, ya itu udah pernah kita lakukan. Ada satu pandangan di mana dari sisi yang awam menilai bahwa kalau untuk menilai hubungan lintas pekerjaan, menilai kolaborasi, itu lebih kepada sudut pandang subjektivitas. Jadi tidak menilai secara indikator yang benar-benar murni objektif. Jadi ada pandangan dari pihak manajemen bahwa penilaian seperti itu bisa saja subjektif. Jadi buat dia itu belum menjadi satu dasar yang kuat untuk penilaian, karena unsur subjektivitas masih tetap ada, even pun itu cuma 20% atau 10% di situ ya Pak ya. Terus memang itu betul, tapi kan gimana ya, apakah cukup dengan dimensi saja yang kita mainkan dalam sisi penunjang untuk 70% ini memadai, kita tingkatkan menjadi 80%? Atau gimana Pak dari sudut pandang Bapak sendiri? Oke. Memang banyak orang beranggapan kalau misalkan dalam penerapan KPI itu dikhawatirkan akan unsur subjektivitas akan muncul. Sebenarnya kuncinya kalau kita lihat bagaimana cara kita akhirnya melihat secara perspektif objektivitas, kita melihatnya adalah komitmen. Manajernya punya komitmen atau enggak? Ketika Anda sudah melakukan penetapan target, dibuat targetnya itu sendiri, harus ada komitmen dari para manajer. Masalahnya kan komitmen ini suka nggak dilakukan, Bu. Oke, KPI yang jelas KPI udah tercapai segala macam. Akhirnya cuma sebatas angka itu pencapaian semata saja, tapi secara target itu nggak tercapai. Cuma apa?
cuma syarat formalitas saja. Ini penyakit yang banyak di perusahaan tuh, penyakit yang seperti itu banyak banget, Bu Feni. Saya tuh seringkali menemukan itu. Percuma Bapak terapkan itu namanya KPI, percuma Ibu terapkan KPI kalau secara ini secara apa dari manajernya sendiri nggak ada komitmen. Harusnya komitmen ada. Oke, kita komit bahwa kita tidak melihat terhadap perilaku, tapi kita melihat kepada objektivitas. Outputnya apa? Karena kenapa? Itu berpengaruh sama departemen kok, berpengaruh sama divisi. Dan juga mereka harus lakukan secara konsisten. Karena jangan sampai yang tadi saya bilang itu pada saat pemaparan, jangan sampai nanti akhirnya mereka tuh beranggapan akhirnya jadi formalitas aja, Bu Feni. Pak, udah lakukan KPI belum? Sudah. Ya, gini segala macam. Selama ini selalu formalitas. Kenapa? Karena KPI yang sudah dilakukan, evaluasi KPI yang sudah dilakukan, udah ada persetujuan dari penilai sama yang dinilai, akhirnya apa, Bu? Tanda tangan masuk laci. Benar nggak? Masuk laci, disimpan. Iya, saya pernah ini Pak, satu case di mana satu company itu KPI-nya tuh dia tidak seribet-ribetnya gitu loh. Dia benar-benar KPI yang memang dia susun berdasarkan mungkin bisa dikatakan target suksesnya dia. Intinya satu individu kalau di split itu cuma punya 3 indikator. Dan itu sudah cukup kuat menurut mereka. Dengan 3 indikator aja itu benar-benar menjadi satu parameter yang menancap di kepala setiap individu untuk ini target saya yang saya harus capai dalam 1 bulan, dalam per bulan ya. Itu sih yang pernah saya lihat. Itu apakah itu udah cukup oke, Pak, untuk kita coba terapkan dengan kondisi seperti itu? Oke. Sekarang kalau kita bikin kita bikin sederhana mungkin. Balik lagi, Bu. Kalau manajernya nggak komit, akhirnya jadi percuma, Bu. Memang idealnya, banyak kali perusahaan itu udah bikin seperti ini, karena ada komitmen, karena mereka punya apa? Tanggung jawab moral terhadap apa? Terhadap pencapaian. Kan yang tadi saya bilang, bahwa akhirnya itu menjadi sebatas formalitas. Boleh dibikin sesederhana mungkin, boleh kita bikin, tapi itu harus ada komitmennya. Percuma kalau kita udah bikin, Ibu capek-capek bikin segala macam, dengan tools segala macam, Ibu buat strateginya, tapi itu hanya sebatas dijadikan formalitas, akhirnya itu jadi nothing. Karena sebenarnya kunci yang paling benar adalah bagaimana proses monitoring sama evaluasinya itu dilakukan secara konsisten sama atasan. Kalau atasan tidak melakukan monitoring sama evaluasi, akhirnya menjadi apa? Jalan di tempat. Kan sebenarnya begitu. Sekarang begini, di tempat Ibu ada berapa manajer? Apa semua manajer itu on the track? Apa semua manajer, berapa persen manajer on the track? Mana berapa persen manajer nggak on the track? Kalau on the track ya udah kita nggak usah capek-capek. Ya masalahnya nggak on the track ini. Kan kita mesti beresin, Bu. Gimana misalkan karyawannya mesti benar kalau atasnya sendiri nggak benar, kan begitu. Sama aja misalkan karyawan melakukan kesalahan, karyawan itu di SP. Ketika karyawan di SP, harusnya atasannya di SP. Kenapa? Atasannya lemah, nggak melakukan monitoring, atasannya nggak melakukan evaluasi. Anak buahnya melakukan kesalahan, karena atasannya nggak melihat. Walaupun, saya tahu kok, tapi kebobolan. Kalau misalkan terjadi kebobolan, atau misalkan terjadi suatu kesalahan, suatu fall, atau bahkan fraud di perusahaan. Karena kenapa? Atasannya nggak nengokin. Berarti fokus pembedaannya, fokus pembenahannya itu lewat departemen itu lebih tepat ya Pak ya? Pasti Ibu. Karena begini, kita nggak bisa itu bottom up. Kalau untuk masalah apa, kinerja itu bisa dijaga. Tapi kita melihatnya apa? Up and down, dari atas ke bawah. Kita nggak bisa bottom up. Kenapa? Lah kan mereka ngikutin dari atas. Atasnya seperti itu. Kan selama ini begini. Yang tadi saya cerita. Karyawan kena SP, atasannya ikutan marah. Saya bilang, ngapain ikutan marah? Nah, anak buahnya kena SP, berarti situ yang nggak melakukan sebagai atasan, Anda nggak ngelihat sebagai atasan. Oh, saya melakukan. Loh, ternyata kenapa dia masih melakukan kesalahan? Yang saya pernah saya cerita itu, waktu saya kerja di BUMN, 25 tahun udah kerja, posisinya GM. Ternyata 10 tahun dia korupsi. Jualannya bagus, ternyata ada aspek lain dia memanfaatkan. Kenapa? Dia diterima karya. Atasannya cuma bilang, jualannya bagus, saya nggak tutup mata. Jualannya saya nggak komen, tapi ada sisi lain. Dia melihat apa? Ada satu peluang. Ini kan berarti atasannya nggak monitoring.
si anak buahnya itu si pelakunya saya kasih SP3 plus saya pecat, atasannya saya SP3. Kenapa? Nggak monitoring, nggak dilakukan pengawasan. Inilah yang saya katakan bahwa akhirnya hal ini menjadi hal yang penting bagaimana manajer itu bisa menjaga konsistensi sebenarnya. Itu Bu. Jadi mulai dari situ dulu. Kan Ibu sudah buat nih, Ibu sudah buat segala macam, kumpulin tuh Bu para manajernya. Ini kita punya target, komit ya. Kalau komit oke kita jalan. Kalau nggak komit nggak bakalan bisa jalan Bu. Pasti akan timpang Bu, percaya. Karena sih udah berapa kali Bu coba seperti ini gitu loh Bu. Ya, jadi penekanannya seberapa besar tim manajemen itu mendukung kinerja yang ingin dicapai. Komitmen dari manajemen itu sangat-sangat diperlukan dan artinya ada legacy kontrak yang harus disepakati secara bersama bahwa ini yang akan mau dicapai baik dari sisi kinerja maupun dari sisi balance scorecard yang jangka panjang ya yang bisa kita Betul. aplikasikan. Terus kemudian satu lagi Pak pertanyaan saya sebelum saya lupa nih. Saya pernah tahu mengenai design thinking ya. Kondisinya adalah ini salah metode yang bisa kita pakai juga untuk KPI. Apakah itu bisa di-combine untuk dikolaborasikan dengan BSC ini sebagai salah satu parameter penilaian KPI yang bisa disederhanakan, tapi objektifnya dapat, penerapannya mudah, dan intinya sih apapun kalau bagus, applicable, saya rasa sih itu akan mempermudah untuk diterapkan. Gimana Pak, menurut sudut pandang Bapak? Bisa aja ya Bu ya, bisa aja sih kalau misalkan itu Ibu lakukan sih bisa aja. Bisa aja. Cuma sekali lagi jangan sampai nanti bikin ribet Bu. Ya bikin ribet. Nggak apa-apa, boleh aja nanti Ibu kombinasikan. Tapi itu tadi saya bilang tuh jangan sampai nanti banyak ukuran, kalau banyak ukurannya malah jadi susah sendiri Bu. Silakan aja diatur gimana baiknya. Nah, kita bagi aja proporsinya berapa, mana yang menjadi porsi utama, menjadi posisi yang pendukungnya nggak apa-apa gitu, silakan aja. Intinya jangan sampai membuat akhirnya jadi ribet sendiri gitu loh Bu. Karena nanti Ibu yang harus bertugas untuk mengimplementasikan sama semua manajer. Beratnya kan di situ Bu sebenarnya. Iya, mengenai penerapannya. Iya Bu. Itu Tapi kan aja Bu sebenarnya. sebelum diterapkan mereka kan harus approve dulu Pak. Maksudnya kondisinya adalah di Oh sisi pasti. harus ada approval kondisinya apakah itu bisa diterapkan atau tidak kan jadi pertimbangan Iya. dasar. Apalagi sekarang kan bisnis kayak misalkan bisnis tempat Ibu kan kalau nggak salah bisnis advertising. Advertising sekarang berapa persen Bu? OOH berapa persen? LED berapa persen? Enggak, saya udah saat ini sih udah nggak di situ dulu Pak. Saya lagi di logistik Pak. Nah, sekarang kalau di logistik kita lihat sekarang logistik sekarang dalam keadaan apa Bu? Panen raya Bu. Benar nggak panen raya? Cuma kan akhirnya orang milih logistik mana yang akhirnya sesuai. Kan begitu. Ya kan? Logistik mana yang sesuai. Sekarang logistik bisnisnya lagi panen raya. Karena kenapa? Toko online banyak. Ya kan? Cuma akhirnya orang memilih, kita mau pakai ini. Selain toko online juga akan lebih mudah. Jalur distribusi akan lebih mudah. Kita mau pakainya mana nih? Bisa mendukung kebutuhan customer atau tidak. Hanya itulah menjadi apa? Menjadi kekuatan. Kita bisa dan kita mampu. Sepanjang kita bisa dan kita mampu, pasti akan jalan. Tapi kalau misalkan, oh ternyata kita nggak mampu tapi bisa-bisa, ya susah. Aja susah sendiri jadi. Oh sekarang di logistik ya Bu ya? Iya, kebetulan saya pindah di salah satu grup yang menangani hulu ke hilir ya dari garment sampai ke logistiknya. Nah, siap. kita lagi bedah di logistiknya Pak. Oke. Ya, kondisinya seperti itu sih. Sangat itu Bu, sangat dinamis tuh Bu logistik sekarang. Sangat dinamis, cuma jadi PR jadinya Pak. Karena mereka tahu Ibu bisa Bu. Amin. Agile itu bisa juga kan Pak untuk penerapan, tapi kayaknya nggak semudah yang dipikirkan ya Pak ya. Kalau agile itu kan lebih ke inilah, agile itu kan perubahannya cepat ya Bu, itu naik. Siap nggak sih orang dengan perubahan yang cepat gitu loh Bu? Mampu nggak dia berubah dari pola lama ke pola baru, misalkan strategi ini kita cepat nggak dia? Kalau dia misalkan terlalu lama, terlalu banyak mikirnya itu mah nggak agile Bu.
Manajer yang nggak bisa, kita begini ya, akan ketinggalan Bu sebenarnya. Yes. Agile itu kan sebenarnya dinamis Bu, berubahnya cepat. Siap nggak dengan perubahan yang cepat? Itu aja Bu sebenarnya. Satu lagi Pak, apakah KPI ini dikhususkan untuk level tertentu atau bisa kita terapkan sampai ke level yang paling bawah atau non-staff? Misalkan kayak supir, housekeeping, kayak gitu-gitu loh Pak. Nggak bisa Bu, kalau KPI itu hanya sifatnya tuh staff. Tapi kalau misalkan kayak driver, satpam, housekeeping, kemudian messenger, OB, nggak bisa Bu, karena mereka itu mereka nggak punya target Bu, karena mereka itu adalah dilihat dari hasil. Rajin nggak sih kamu, tertib nggak sih kamu, ya kan, disiplin nggak. Kalau kalian support function kan cuma itu doang Bu parameter, yang ada yang lain Bu. Ya, berarti yang lebih tepat ini digunakan untuk di level staff ke atas. Level staff ke atas. Ya, untuk jadi kalau untuk yang non staff itu Ibu pakai PA biasa aja Bu. Oke, untuk non-staff kita bangun sistem secara ya sistem biasalah yang bisa diterapkan secara. Iya Bu. Baik, thank you ya Pak. Sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul jam 21.30 ya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar pada malam ini mengenai effective balance scorecard. Semoga bisa bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Jaga kesehatan Bapak Ibu semuanya. Bu Feni makasih, Pak Rianto makasih, Pak Agus Leo sama Pak Hadi terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat. Kita bisa diskusi melalui WhatsApp group atau melalui WhatsApp. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam Pak. Terima kasih Pak Ganda, Pak